Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek analisis regresi yang sudah dikerjakan selama 1 semester ini. Baiklah, saya Niza Destria Safitri, NIM 190290034 dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama, kita akan memplot data dengan menggunakan matrix plot. Nah, data yang digunakan, saya di sini menggunakan data nomor 2 sampai dengan 26. Dan berikut adalah matrix plot dari data tersebut yang diperoleh dari output aplikasi Minitab. Nah, dari data tersebut, kita dapat melihat pencarian titik-titik tersebut apakah membentuk garis atau tidak. Nah, yang pertama, di baris 1 kolom 2 dapat kita lihat baris 1 kolom yang kedua itu pencarian titiknya tidak membentuk satu garis. Jadi tidak terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Nah, untuk yang kedua, baris 1 kolom 3. Kita lihat baris 1 kolom yang ketiga. Nah, yang ini itu membentuk garis berupa garis miring ke arah atas. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang linear antara Y dengan X2. Begitu pula selanjutnya, baris 1 kolom 4 tidak terdapat pencarian yang membentuk garis. Baris 1 kolom 5 membentuk garis miring. Kemudian baris 1 kolom 7 membentuk garis. Nah, dari pencarian titik-titik tersebut yang membentuk garis dapat disimpulkan karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, selanjutnya kita akan membentuk model regresi R kuadrat dan interpretasinya. Nah, berikut adalah hasil output dari aplikasi Minitab. Ada analysis of variance, model summary, coefficients, and regression equation. Nah, dari output aplikasi Minitab tersebut dapat kita ketahui bahwa model regresinya adalah Y sama dengan min 0,2 dikurang 0,385 X1 dikurang 0,405 X2 ditambah 0,836 X3 ditambah 0,010 X4 ditambah 0,711 X5. Nah, dari hasil output ini dapat dilihatkan persamaan regresinya. Kemudian dari output tersebut kita perhatikan dari tabel koefisien itu ada term dari koefisien tersebut. Yang hal ini berarti nilai B0, B1, B2, B3, B4, dan B5. Nah, dari nilai B yang didapatkan dapat kita interpretasi. Yang pertama, koefisien regresi variabel X1 sebesar min 0,385. Nah, artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,385. Y akan mengalami penurunan karena nilai yang diperoleh adalah nilai negatif. Yang kedua, koefisien regresi variabel X2 sebesar min 0,405, artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X2 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,405.
Kemudian yang ketiga, koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,836, artinya jika nilai independen lain nilainya tetap dan X3 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,836. Di sini Y mengalami kenaikan karena nilai koefisien regresi variabel X3 yang diperoleh itu bernilai positif. Yang keempat, koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,010. Artinya, jika nilai independen lain nilainya tetap dan X4 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,010. Yang kelima, koefisien regresi variabel X5 sebesar 0,711. Artinya, jika nilai independen lain nilainya tetap dan X5 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,711. Nah, selanjutnya R kuadrat. Dari hasil output aplikasi Minitab dapat dilihat R kuadratnya itu 20,01%, yang artinya sebesar 20,01% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X5, dan masih ada sebesar 79,99% lagi variansi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisa yang 79,99% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes the significance of the model atau tes signifikansi dari model. Nah, di sini kita akan memperhatikan tabel analisis of variance dari hasil output aplikasi Minitab. Dari tabel ini kita dapat mengetahui p-value 0,472. Nah, alfa yang diambil di sini adalah 0,05. Karena diperoleh nilai P 0,472 yang berarti besar dari 0,05, maka P besar dari alfa yang berarti menerima H0. Nah, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing Y terhadap X1, X2, X3, X4, dan X5. Selanjutnya, tes significance of the regression coefficient partially. Jadi, kita memperhatikan tabel koefisien dari output aplikasi Minitab. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui p-value dari setiap variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, dari tabel ini kita lihat tidak terdapat nilai P yang kecil daripada alfa. Nah, alfa kita tadi kan 0,05. Jadi kesimpulannya, karena tidak ada p-value yang lebih kecil daripada alfa, pada hasil uji parsial tidak ada satupun koefisien yang signifikan atau berpengaruh pada tingkat signifikansi 5%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, kita masih menggunakan aplikasi Minitab dan diperoleh output residual. Nah, ini adalah plotnya, dan tabel ini adalah tabel dari nilai residunya. Yang pertama, uji asumsi klasik itu adalah mengenai kelinearan. Untuk melihat kelinearan ini, kita memperhatikan plot residual plots versus fits dari output aplikasi Minitab tadi. Nah, dapat kita lihat pencarian titik-titiknya. Di sini residu atau sisaan
terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Jadi tidak membentuk garis atau pola-pola tertentu. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini yang berarti asumsi dari kelinearan terpenuhi. Nah, selanjutnya menguji epsilon i apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, untuk melakukan uji ini kita melihat nilai residu dari output Minitab tadi. Nah, nilai-nilai ini, nilai yang diperoleh di tabel tadi, dijumlahkan semuanya. Dan apabila jumlahnya sama dengan 0, berarti asumsi epsilon itu terpenuhi. Dapat kita lihat, berdasarkan hasil perhitungan dari data tersebut, jumlah dari EI-nya itu min 0,00, berarti asumsi epsilon I-nya sama dengan 0, jadi terpenuhi. Nah, uji yang ketiga, menguji kesamaan variansi. Untuk menguji kesamaan variansi, kita kembali lagi memperhatikan plot residual versus fits. Nah, kita tetap memperhatikan pencarian titik-titiknya. Di sini residual terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa model linear. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Nah, uji yang keempat, uji kenormalan Galat. Untuk menguji kenormalan Galat, yang perlu kita perhatikan itu adalah plot dari probability plot residual normal dari hasil output aplikasi Minitab. Nah, di sini kan di output ini akan keluar p-value-nya. Nah, 0,603. Alfa kita 0,05. Sedangkan dari hasil uji yang diperoleh, p-value-nya 0,603. Karena nilai p-nya itu besar dari alfa, besar dari 0,05, maka hal ini berarti kita menerima H0, yang berarti Galat berdistribusi normal. Jadi, uji kenormalan Galat terpenuhi. Nah, selanjutnya sampel acak. Menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal tersebut. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Nah, selanjutnya, uji Galat tidak berkorelasi. Nah, untuk rentangan nilai statistik D. Durbin-Watson menurut Sembiring adalah antara 0 sampai dengan 4. Nah, ketentuannya yang pertama, jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Nah, dari hasil output aplikasi Minitab dapat kita lihat nilai dari Durbin-Watson statistik. Diperoleh nilainya 2,99446. Karena D statistiknya dekat ke 2, hal ini berarti asumsi Galat tidak berkorelasi. Jadi asumsi Galat tidak berkorelasinya terpenuhi karena tidak ada autokorelasi. Kemudian apakah transformasi diperlukan atau apakah penanganan pencilan diperlukan? Nah, di sini kita akan memperhatikan hasil uji asumsi klasik tadi. Nah, hasil uji asumsinya kelinearan terpenuhi. Epsilon I sama dengan 0-nya terpenuhi. Kesamaan variansi terpenuhi. Galat berdistribusi normal terpenuhi. Dan Galat tidak berkorelasi terpenuhi.
Nah, semuanya sudah terpenuhi, yang berarti tidak diperlukan adanya transformasi pada data. Nah, untuk pencilan juga tidak perlu dilakukan karena semua asumsi klasik telah terpenuhi dan transformasi tidak perlu dilakukan, sama halnya dengan pencilan. Yang terakhir adalah membentuk model terbaik. Untuk membentuk model terbaik, ada beberapa metode. Yang pertama, metode forward selection. Dalam metode ini, peubah bebasnya dimasukkan satu demi satu menurut urutan besar pengaruhnya terhadap model. Nah, untuk cara ini dilakukan dengan aplikasi Minitab dan diperoleh outputnya sebagai berikut. Alpha to enternya 0,25 dan di sini dapat kita lihat persamaan regresi yang terbaiknya dari outputnya adalah 2,115 tambah 0,00797 X5. Metode yang kedua adalah dengan metode backward elimination. Sama caranya dengan forward selection tadi, dengan menggunakan aplikasi Minitab dan diperoleh persamaan regresi persamaan model yang terbaik itu Y sama dengan 9,9 ditambah 0,625 X5. Jadi variabel yang digunakan hanyalah X5. Nah, metode selanjutnya adalah metode stepwise. Sama dengan dua metode sebelumnya, dengan menggunakan aplikasi Minitab diperoleh outputnya sebagai berikut dan persamaan model yang terbaiknya sama seperti backward tadi, Y sama dengan 9,9 ditambah 0,625 X5. Nah, variabelnya tetap 1 X5. Nah, metode selanjutnya all possible combination method atau metode menggunakan semua kombinasi yang mungkin. Nah, untuk menggunakan metode ini kita harus membuat tabel seperti ini yang menunjukkan nilai R kuadrat adjoint S kuadrat, kemudian dikelompokkan menjadi kelompok A, B, C, D, dan E. Kelompok A 1 variabel, yang B 2 variabel, yang C 3 variabel, yang D 4 variabel, dan yang E 5 variabel. Nah, dari masing-masing kelompok tersebut, dari kelompok A, B, C, D, dan E, kita akan mengambil nilai R kuadratnya yang paling besar, tetapi S kuadratnya itu paling kecil. Nah, di sini sudah ditandai. Untuk kelompok A, itu yang diambil adalah X5. Untuk kelompok B, X1, X5, dan X2, X3, X5. Untuk kelompok C, yang X2, X3, dan X5. Untuk kelompok D, X1, X2, X3, X5. Nah, dirangkum dalam tabel berikut. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut kita cari lagi mana R kuadratnya yang paling besar dan S kuadratnya paling kecil. Nah, dari data ini kan terlihat yang paling besar R kuadratnya itu 8,77% dan S kuadratnya 318,15 dan itu berada pada kelompok A pada koefisien variabel X5 dan ini adalah persamaan regresi yang keluar pada outputnya. Nah, sama dengan hasil backward dan stepwise tadi nilainya. Y sama dengan 9,9 ditambah 0,625 X5. Nah, dari situ dapat kita simpulkan, yang pertama, berdasarkan tujuan prediksi, dikatakan bahwa semakin banyak peubah bebas yang berpengaruh terhadap respons Y masuk ke dalam model, makin baik prediksi Y. Sehingga kalau berdasarkan tujuan prediksi ini, model yang direkomendasikan
Y sama dengan min 0,2 dikurang 0,385x1 dikurang 0,405x2 ditambah 0,836x3 ditambah 0,010x4 ditambah 0,711x5. Nah, karena pada model ini semua peubah bebas berpengaruh terhadap respons Y, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5, yang mana akibatnya semakin baik untuk memprediksi Y. Nah, yang kedua, berdasarkan tujuan pengendalian, dikatakan bahwa makin sedikit peubah bebas dalam model, maka makin baik model tersebut. Sehingga model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 9,9 ditambah 0,625x5. Nah, pada model ini variabel peubah acaknya sedikit, yaitu x5, hanya x5, tetapi nilai R kuadratnya besar. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan model yang direkomendasikan adalah Y sama dengan 9,9 ditambah 0,625x5, di mana Y dipengaruhi oleh variabel x5. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.